Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Falaha, absen 28 kelas 11 IIK. Di sini saya akan menyampaikan tentang salah satu sosok yang menginspirasi dan berbagai macam peranannya di Indonesia. Langsung saja, sosok tersebut adalah Surastri Karma Trimurti. Nama pemberian orang tuanya sebenarnya hanya Surastri. Karma dan Trimurti adalah dua nama pena yang digunakannya sebagai penulis. Lambat laun dia dikenal dengan nama SK Trimurti. Trimurti lahir pada tanggal 11 Mei 1912 di Desa Sawahan, Boyolali, Surakarta, Hadiningrat. Trimurti memiliki hubungan kekerabatan dengan Keraton Kasunanan Surakarta, Jawa Tengah. Ia terlahir dari seorang ibu bernama R.A. Saparinten dan ayahnya adalah seorang asisten wedana bernama R.N.G. Salim Banjanansari Mangunkusumo. Pada awal pendidikan, Trimurti menghadiri ke sekolah guru putri. Ia pernah menempuh pendidikan di Normal School dan AMS di Surakarta. Kemudian melanjutkan studinya di jurusan Ekonomi UI. Meskipun ia telah meraih gelar doktoranda dari UI, ia tetap aktif di bidang jurnalistik. Ia wafat di Jakarta pada 20 Mei 2008. Trimurti merupakan figur perempuan yang gigih dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Beliau tidak hanya berperan sebagai seorang wartawan, tetapi juga sebagai sosok yang terlibat aktif dalam perjuangan meraih kemerdekaan Indonesia. Ia merupakan pejuang pers wanita. Kisah perjuangan dan kontribusinya menjadi bagian penting dari sejarah pers Indonesia, menandai awal dari sebuah era di mana suara perempuan mulai menggema, membawa perubahan dan harapan baru bagi generasi yang akan datang. Trimurti juga seorang aktivis politik. Selama menjadi guru di Solo, dia aktif dalam berbagai kegiatan organisasi. Semula aktif sebagai anggota rukun wanita dan sesekali menghadiri rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Budi Utomo. Akhirnya dia memutuskan untuk berhenti sebagai guru dan menjadi anggota organisasi pergerakan nasional di bawah pimpinan Soekarno di Bandung, yakni Partindo. Bahkan, ia ditangkap oleh pemerintah Belanda pada tahun 1936 lantaran menyebarkan pamflet anti penjajahan. Kala itu, ia dipenjara selama 9 bulan di penjara Bulu di Semarang. Pemikiran SK Trimurti dituangkan dalam bentuk tulisan yang diterbitkan dalam majalah dan pamflet seperti majalah Pikiran Rakyat, Suara Marheni, Pesat, dan Trompet. Pemikiran yang dituangkannya bertujuan untuk membangkitkan semangat juang masyarakat Indonesia dalam melawan penjajah. Trimurti yang cukup lantang dalam memperjuangkan hak-hak pekerja diangkat sebagai Menteri Tenaga Kerja pertama di Indonesia di bawah Perdana Menteri Amir Syarifuddin. Ia menjabat tahun 1947 hingga 1948. Ia aktif dalam bergerilya bersama TNI pada tahun 1948. Ia juga aktif sebagai eksekutif di Partai Buruh Indonesia atau PBI dan memimpin sayap wanitanya. Ia ikut mendirikan Gerwis, sebuah organisasi perempuan Indonesia, pada tahun 1950 yang kemudian berganti nama sebagai Gerwani. Ia meninggalkan organisasi pada tahun 1965, lalu kembali ke perguruan tinggi ketika ia berusia 41 tahun. Ia belajar ekonomi di UI, yakni Universitas Indonesia. Ia menolak tawaran menjadi Menteri Sosial pada tahun 1959 karena sedang menyelesaikan gelar sarjana. Di usia senjanya, Trimurti masih bersemangat dalam dunia jurnalistik. Tahun 1980-an, dia memimpin majalah Kebatinan Mawas Diri. Trimurti adalah anggota dan penandatanganan petisi 50 pada tahun 1980 yang memprotes Soeharto atas penyalahgunaan Pancasila terhadap lawan politiknya. SK Trimurti adalah wartawan dan tokoh pergerakan wanita yang ikut hadir saat proklamasi kemerdekaan. Bahkan, dialah yang pertama kali didaulat massa untuk mengibarkan bendera merah putih. Ia pun menjadi pengibar bendera proklamasi bersama Abdul Latif Hendraningrat dan Suhud Sastrokusumo. Nah, banyak sekali hal yang dapat dijadikan teladan dari tokoh SK Trimurti ini. Sebagai sosok perempuan, khususnya saya sendiri, kita harus menjadi perempuan yang gigih, berani, dan tangguh. Kita juga harus memiliki kepedulian dalam berbagai macam hal, terutama pada sesama perempuan. Selain itu, mari suarakan pendapat kita sebagai perempuan. Ini saatnya perempuan berbicara. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.